sama apa yang dibilang kakak tadi kan, menahan diri atau menahan amarah atau emosi. Dan itu gimana ya, cara tentang sabar ini kita harus bisa mengontrol diri kita dengan baik lah. Itu aja sih intinya mengenai sabar. Jadi Contoh sabar itu seperti apa, Bang? Kalau menurut Abang? misalnya kita gini, kita lagi misalnya dapat musibah atau penyakit gitu ya, seperti kita nggak usah jauh-jauh lah, demam gitu, kita harus sabar aja. Mungkin kita dalam mendapat ujian penyakit sakit demam ini kita ada hikmah tersendiri mungkin itu. Mungkin itu hikmah dari sabar itu pasti ada nanti depannya gitu kan. Oh ya, di balik kesabaran itu pasti nanti ada datangnya hikmah ya. Oke. Dan untuk pertanyaan kedua, menurut saya husnuzon itu berprasangka baik. Menurut Abang husnuzon itu seperti apa? Dan coba Abang berikan contoh. Dan ini sama juga apa yang dibilang tadi kan, berprasangka baik juga. Ada tiga cabang itu husnuzon gitu kan, ya husnuzon pada manusia, pada Allah, lalu pada diri sendiri. Contoh kalau husnuzon pada Allah ini ya macam tadi lah, misalnya kita terkena penyakit itu kan ujian ya, kita nggak boleh menyalahkan Allah gitu. Kita harus ya kita berprasangka baik aja sama Allah. Mungkin ada jalannya, ada hikmah juga di balik ujian ini, makanya kita harus berprasangka baik aja gitu. Nggak boleh Allah ini kita bilang nggak adil atau gimana gitu kan. Dan misalnya kalau berprasangka baik, contohnya kalau misalnya contoh berprasangka baik pada manusia itu, kita tidak boleh melihat manusia dari covernya karena kita belum tahu isinya gitu. Dan kalau misalnya berprasangka baik kepada diri kita sendiri itu balik ke diri kita sendiri lah kalau misalnya berprasangka baik tersebut ya kan, karena kita yang jalani, karena pribadi kita kan, individu kita. Jadi pokoknya itu ya lah. Baik, terima kasih ya Bang sebelumnya. Terima kasih Bang, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aniswa Lutfia dari Tadris Bahasa Indonesia ingin mewawancarai salah satu mahasiswa UINSU mengenai tentang husnuzon. Menurut saya, husnuzon adalah berprasangka baik. Dan menurut kamu adalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Sulistiawati. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan makna dari husnuzon. Menurut saya, husnuzon adalah berbaik sangka terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dan lawan dari husnuzon yaitu adalah suuzon, berburuk sangka. Dan husnuzon itu terbagi menjadi tiga, yaitu husnuzon terhadap Allah, husnuzon terhadap diri sendiri, dan husnuzon terhadap orang lain. Husnuzon terhadap Allah contohnya yaitu meyakini bahwa kebaikan dan kenikmatan itu berasal dari Allah. Dan husnuzon terhadap diri sendiri yaitu kita harus yakin terhadap kemampuan diri kita dan yakin bahwa atas kemampuan diri kita. Dan husnuzon terhadap orang lain contohnya tidak berburuk sangka atau mengikuti pandangan orang lain terhadap kita. Contoh dari husnuzon dalil dari husnuzon adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?
tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Dari penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa kita harus perbanyak sikap husnuzon kepada Allah dan orang lain. Dan janganlah dari kita untuk mencari kesalahan orang lain sebelum kita mengetahui kebenarannya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mengenai sabar. Menurut saya, sabar adalah menahan diri dari amarah dan tidak mengeluh saat terkena musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sabar yang Mutiara ketahui? Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sabar. Sabar yaitu adalah suatu keadaan yang tidak membedakan antara keadaan bahagia atau tidak bahagia disertai dengan ketenangan jiwa. Dan dalil tentang sabar yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratin illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu, karena itu sangatlah sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saya akan menjelaskan contoh tentang sabar, yaitu seorang ibu yang harus sabar dalam menghadapi seorang anak kecil. Dan contohnya lagi, seorang guru atau dosen harus bersabar dalam membagi ilmu kepada seorang mahasiswa, karena setiap mahasiswa itu cara berpikir atau kemampuannya itu beda-beda. Nah, jadi seorang dosen atau guru itu harus banyak bersabar ya. Ini saya akan menjelaskan contoh dari sabar, yaitu ketika kita diberi kesusahan atau kesulitan dan cobaan dari Allah, maka kita harus berbanyak bersabar dan tidak boleh mengeluh atas cobaan tersebut. Karena Allah tidak akan memberikan kita kesusahan di luar batas kemampuan kita. Nah, pasti ada jalan keluar dari kesulitan tersebut. Jadi kita harus berbanyak bersabar dan bersyukur. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hampir sama, tapi sedikit memiliki makna yang berbeda, husnuzon dan sabar. Dalam bahasa Arab, husnu memiliki arti baik, sementara azan berarti prasangka. Sehingga dari kedua kata tersebut, husnuzon dapat diartikan dengan berprasangka baik. Sedangkan secara istilah, husnuzon adalah sikap serta cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif dan dibekali dengan hati yang bersih, serta tindakan yang lurus. Dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa jika kita umat muslim selalu husnuzon, maka insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang lebih indah, damai, dan lebih bermakna. Sabar adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan, menahan diri dari emosi, dan bertahan serta tidak mengeluh pada saat sulit atau sedang mengalami musibah. Untuk bisa sabar dibutuhkan kelapangan hati juga ketabahan. Kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilewati untuk bisa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kualitas diri dari seseorang akan terbentuk dari seberapa kuatnya seseorang untuk tetap bersabar. Semakin sabar seorang hamba, maka akan semakin kuat dalam melewati setiap cobaan. Sabar sendiri maknanya sangat luas. Tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang tidak disesuai aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun juga menahan diri dari nafsu, menahan diri saat diberi kelapangan maupun tatkala dihadapkan dalam situasi yang sempit.